touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Arianto dan rekan saya yaitu Jenny Anggrani Romorba dengan NPM A1E0240053. Saya Nike Sylvia Farita dengan NPM A1E023015. Saya Imelda Prasiska dengan NPM A1E024049. Kita akan membahas soal 2C, di mana soalnya itu adalah tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut. Y aksen plus Y cos X sama dengan sin 2X. Nah, kita tahu bentuknya ini cocok dengan pola Y aksen plus PX, Y sama dengan QX. Ini berarti jenis persamaannya adalah diferensial linear order 1. Dengan komponennya adalah PX sama dengan cos X dan QX sama dengan sin 2X. Lalu, karena bentuknya linear order 1, metode yang paling tepat itu adalah kita menggunakan faktor integrasi. Rumus faktor integrasi itu adalah mu k dalam kurung x sama dengan e integral px dx. Nah, substitusi px yang tadi itu, px yang ini cos x, masukin ke dalam px tadi. Seperti kita tahu px itu sama dengan cos x. Masukin mu k dalam kurung x sama dengan e pangkat integral cos x dx. Integralnya menjadi integral cos x dx sama dengan sin x. Maka mu k dalam kurung x sama dengan e sin x. Nah, kalikan seluruh persamaan dengan faktor integrasi. Hasilnya adalah E pangkat sin X Y aksen plus Y kali E sin X dikali cos X sama dengan E pangkat sin X dikali sin 2X. Nah, semuanya itu dikalikan dengan hasil yang kita dapat di faktor integrasi. Oke, sekarang kita perhatikan ruas kiri. Gunakan aturan turunan hasil kali. D per dx dalam kurung Y E pangkat sin X sama dengan E pangkat sin X Y aksen plus Y E pangkat sin X cos X. Nah, jadi persamaannya berubah menjadi D per dx dalam kurung Y E pangkat sin X sama dengan E pangkat sin X sin 2X. Selanjutnya kita integrasi proses perhitungan inti. Integralkan kedua sisi, yaitu Y E sin X sama dengan integral E pangkat sin X sin 2X dx. Kita gunakan identitas trigonometri, sehingga integral E pangkat sin X sin 2X dx sama dengan integral 2 sin X cos X E pangkat sin X dx. Nah, kita substitusi, semisal U itu adalah sin X, DU itu adalah cos X dx, maka integralnya berubah menjadi integral 2 UE pangkat U DU. Oke, selanjutnya kita hitung integral gunakan rumus integral, di mana rumusnya itu adalah integral UE pangkat U DU sama dengan dalam kurung U dikurang 1 E pangkat U, sehingga hasilnya adalah 2 dalam kurung U dikurang 1 tutup kurung E pangkat U. Kembalikan U tadi itu menjadi sin X, lalu U tadi itu kan kita analogikan sebagai sin X. Sekarang kembalikan U menjadi sin X, menjadi 2 dalam kurung sin X dikurang 1 tutup kurung E pangkat sin X. Y E pangkat sin X sama dengan 2 dalam kurung sin X dikurang 1 E pangkat sin X plus C. Kenapa ada C? Yaitu C ini adalah konstantanya. Jangan lupakan konstanta. Lalu untuk menentukan solusi umum bagi kedua ruas tersebut dengan E pangkat sin X. E pangkat sin X tadi adalah hasil dari faktor integrasinya. Setelah dibagi, hasilnya adalah Y sama dengan 2 dalam kurung sin X kurang 1 plus C E pangkat min sin X. Kalau tutup kurungnya ini dibuka, hasilnya menjadi Y sama dengan 2 sin X minus 2 plus C E pangkat minus sin X. Kedua solusi ini sebenarnya sama, hanya berbeda tempat penempatannya saja. Baik, kita ke soal 2D, di mana soalnya itu adalah tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut, yaitu dx per dy sama dengan cos y minus x tan y. Nah, pertama itu kita ubah ke bentuk standar linear, yaitu pindahkan suku x tan y ini ke kiri. Jadinya dx per dy ditambah x tan y sama dengan cos y. Nah, bentuk ini cocok dengan rumus umum. Bentuk umumnya adalah dx per dy ditambah px py dalam kurung y x sama dengan q dalam kurung y.
dengan P-nya itu adalah tan Y. Oke, selanjutnya itu kita cari faktor integrasinya. Langkah detailnya yaitu kita masukin rumus faktor integrasinya. Di mana rumus faktor integrasi secara umum adalah mu k dalam kurung Y sama dengan E pangkat integral PY P dalam kurung Y DY. Lalu kita substitusi di mana tadi PY nya adalah tan Y. Nah, kita ubah saja PY di sini menjadi tan Y. Jadinya mu k dalam kurung Y sama dengan E pangkat integral tan Y DY. Maka kita ubah tannya yaitu tan Y sama dengan sin Y per cos Y. Maka integral tan Y DY sama dengan integral sin Y per cos Y DY. Integral tan Y DY sama dengan integral sin Y per cos Y DY. Nah, lalu kita bisa ini adalah cos Y, maka dihitungnya adalah min sin Y DY. Sehingga integral sin Y min integral sin Y per cos Y DY sama dengan min integral 1 per U DU sama dengan min integral 1 per U DU sama dengan min ln U. Kenapa jadi begini? Nah, kita ingat rumus dasar integral. Salah satu rumus paling penting dalam kalkulus adalah integral 1 per U DU sama dengan ln U per C plus G plus C. Ini bukan aturan tiba-tiba teman-teman, tapi karena turunan log adalah D per DU dalam kurung ln U sama dengan 1 per U. Harus kita ingat integral itu adalah kebalikan turunan. Jadi otomatis integral 1 per U DU sama dengan ln U. Kalau ada tanda minus di depan integral, jika ada minus di luar integral, nah maka minusnya itu akan tetap ikut hasilnya, makanya jadinya hasilnya min ln U. Karena konstanta boleh digabung, biasanya tulis min ln U. Jadi seperti itu. Karena tadi kita misalkan begitu cos Y, tapi sekarang kita kembalikan U-nya itu menjadi cos Y. Jadi tinggal masukin saja integral tan Y DY sama dengan min ln. Nah, U-nya tadi yang sini kita ganti dengan cos Y. Kita masukkan ke faktor integrasi. Nah, di mana rumus faktor integrasi itu adalah mu k dalam kurung Y sama dengan E pangkat integral PY DY. Karena PY tadi itu adalah tan Y, maka mu k dalam kurung Y sama dengan E pangkat min ln cos Y. Di mana tadi PY ini kan adalah tan Y, sedangkan tan Y yang kita dapat tadi itu adalah min ln cos Y. Kita masukin saja ke sini E pangkat min ln cos Y. Nah, teman-teman, lalu di sini kita gunakan sifat. Nah, karena nilainya sudah ada, sederhanakan bentuk eksponensialnya. Kita gunakan sifat logaritma dan eksponen, di mana E pangkat ln A sama dengan A dan E pangkat min ln A sama dengan 1 per A. Kenapa dia 1 di sini? Karena di sini ada negatifnya. Maka kita analogikan seperti ini. Maka E pangkat min ln cos Y sama dengan 1 cos Y, 1 per cos Y. Dalam persamaan diferensial, tanda mutlak itu bisa diserap ke konstanta. Jadi biasanya ditulis mu k dalam kurung Y sama dengan sekant Y. Lalu langkah selanjutnya itu teman-teman, kita kalikan seluruh persamaan dengan faktor integrasi. Persamaan seluruhnya itu kan dx per dy, d per dx per dy, x sekant Y sama dengan sekant Y dx per dy plus x d per dy sekant Y. Turunan sekannya adalah D per dy sekant Y sama dengan sekant Y per Y. Jadi D per dy dalam kurung X sekant Y sama dengan sekant Y dx per dy plus X sekant Y tan Y. Ini persis seperti ruas kiri kita. Jadi D per dy X sekant Y sama dengan 1. Selanjutnya teman-teman kita integralkan kedua sisinya. Integral D per dy dalam kurung X sekant Y dy sama dengan integral 1 dy. Hasilnya itu X sekant Y sama dengan Y plus C. Lalu persamaan ini yang sudah kita dapat ini kita kalikan dua sisi dengan cos Y. Alhasil setelah dikalikan itu hasilnya adalah X sama dengan dalam kurung Y plus C tutup kurung cos Y. Ini adalah ini. Maka jawaban akhirnya adalah ini. Nah, dari soal yang sudah kita pelajari, ya biar kita makin paham, metode faktor integrasi itu selalu mengikuti pola itu. Pertama itu kita harus ubah ke bentuk standar. Lalu cara faktor integrasinya, kalikan semua, ubah jadi turunan, lalu integralkan. Sekian penjelasan soal yang telah kami kerjakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.